sholli ala Muhammad. Kalau orang baik ditemani, orang jahat dimusuhi, rusak. Itu semua yang baik, yang buruk, semua itu hambanya Allah. Makanya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini, pandanglah semua itu dari sudut pandang Allah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bi'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa ajliya bi uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya salam alaihi ya qaiman bil zawali mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu an qawli wa fi'li bihi astawfi min
الابتداء ونوره دليل لقلبي عند جهل الخيرات فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقالاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Kahfi 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababa. Kemudian mengikuti siapa Zulkarnain sababa terhadap sebab-sebab kesuksesannya, menelusuri jalan-jalan menuju cita-citanya untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Hatta idza, sehingga idza tatkala balaga sampai siapa Zulkarnain madli as-samsi terhadap suatu tempat terbitnya matahari di ufuk timur, wajadaha, dan mendapati Zulkarnain tatlu ala qaumin, mentari atau matahari ala qaumin, menyinari kepada suatu kaum.
lam naj'al lahum min duniha sitra, tidak menjadikan lahum bagi mereka suatu kaum min duniha dari selainnya sitro penutup. Jadi tidak ada yang bisa menutupi cahayanya Allah, nurnya Allah, petunjuknya Allah, kalau Allah sudah menghendaki. Makanya harus fajar-fajar mulai dari sekarang sudah mulai kita song-song, mulai bersemangat kita menyambutnya datangnya fajar. Makanya tatkala fajar itu sudah terbit, wajadaha tatlu'u ala qaumin, pasti yang kita dapati mentari atau matahari itu akan menyinari kaum, akan menyinari kita. Dan apabila sinar matahari itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menjadikan penutup bagi mereka. Tidak ada yang bisa menutup, menghalang-halangi datangnya sinar matahari, lambang dari petunjuk Allah, lambang dari rahmatnya Allah. Tidak ada yang bisa menutup sinarnya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya jikalau Allah yang sudah menghendakinya. Kadzalik, demikianlah. Waqad akhadna bima ladaihi hubra, dan sungguh meliputi siapa Allah bima terhadap barang ladaihi di sisinya hubra, pengetahuan. Kalau Allah sudah menghendaki kepada kita manusia untuk ditakdirkan, untuk dijadikan orang yang baik, maka pasti kita akan dipahamkan oleh Allah dengan hubra, dengan pengetahuan tentang agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah berkehendak menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka ia akan memahamkan agama dengan mudah kepadanya. Tsumma atba'a sababa, terus berproses, terus berjalan mengikuti sebab-sebab kesuksesan, terus berjalan menelusuri menuju kepada yang dicita-citakan. Jadi cita-cita itu harus berproses, harus terus berjalan, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti mengalami kemunduran. Terus istiqomah, walaupun dikit demi sedikit terus jalani kebaikan itu. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Hatta idza balagha, sampai ketika balaga, sampai hingga tatkala sampai bainas saddain, di antara dua bukit, dua gunung seperti lembah. Jadi ada bendungan, seperti bendungan, jadi seperti terbelah. Ada dua bangunan, ada dua bukit atau dua gunung. Wajada min dunihima, dan menemukan siapa, mendapati siapa Zulkarnain min dunihima, dari selain keduanya. Dari selain kedua gunung itu, maksudnya di luar gunung itu, kauman, suatu kaum, la yakaduna, dan tidak paham, tidak mengerti, hampir saja tidak mengerti, yafqahuna, tidak paham qaula, terhadap perkataan. Jadi setelah terus berjalan, Zulkarnain itu sampai pada sebuah bendungan atau lembah yang kanan kirinya ada gunung. Wajada min dunihi qauma,
dan di luar gunung itu terdapat suatu kaum la yakaduna, dan hampir tidak yafqahuna, paham kaum itu kaulan terhadap pembicaraan, terhadap perkataan, tidak mengerti bahasa. Namun qalu, mereka kaum itu berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsidun, adalah orang yang melakukan kerusakan mereka fil ardi, di atas muka bumi ini. Jadi curhat, kaum yang di luarnya kedua gunung itu curhat kepada Dzulqarnain bahwa ada suatu kelompok yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini yang kelakuannya melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan, maka apakah aku akan menjadikan engkau kharjan, memberikan upah, ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, atas apa menjadikan bainana bainahum, di antara kami dan di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj, sadda, penghalang. Saking meresahkannya kaum ini, dua kaum ini, Ya'juj dan Ma'juj ini, yang selalu membuat kerusakan di atas muka bumi, sehingga kaum yang tadinya yang berada di luar, di pinggiran gunung, kedua gunung itu meminta kepada Dzulqarnain, apakah perlu aku memberi upah bayaran kepada engkau untuk menjadikan antara kami dan antara Ya'juj dan Ma'juj itu sadda, penghalang, saking meresahkannya. Qala, daud Dzulqarnain, ma makkanni fihi rabbi khairun, apa yang dianugerahkan kepadaku fihi, di dalam, Rabbi yang asalnya dari Allah, yang dianugerahkan oleh Allah, khairun, itu lebih baik, gak usah pakai bayar-bayaran, gak usah pakai upah-upahan. Yang diberikan Allah, yang dianugerahkan Allah kepadaku itu jauh lebih baik. Jadi aku bisa menguasai dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri, timur dan barat, terang dan gelap, itu sudah luar biasa, lebih baik dari upah yang kalian bayarkan. Namun katanya Dzulqarnain, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, fa'inuni, maka bantulah aku, biquwwatin, dengan kekuatan kalian. Jadi nggak bisa kalau kita hanya berfokus pada pemimpin saja. Kalau kita sendiri tidak melakukannya juga tidak bisa. Jadi sama-sama, bersama-sama harus melakukan. Sang pemimpin kelompoknya juga harus membantu pemimpinnya. Suatu ilmu juga seperti itu. Sang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya, sang murid harus sungguh-sungguh belajar. Itu caranya membantu seorang guru, dengan kekuatannya, dengan kesungguh-sungguhannya. Aja'al, maka aku akan jadikan bainakum, di antara kalian, wa bainahum, dan di antara Ya'juj dan Ma'juj itu radma, dinding pembatas. Jadi harus kerjasama antara pemimpin dan bawahannya, harus bekerja sama yang baik. Antara guru dengan muridnya harus bekerja sama yang baik.
Antara kiai dengan santrinya harus bekerja sama yang baik. Bagaimana seorang kiai akan mengajarkan ilmu kalau tidak ada muridnya yang mau mendengarkannya? Bagaimana seorang santri akan menjadi baik kalau tidak ada guru atau kiai yang menyampaikan ilmunya? Sama-sama membutuhkan. Seperti kita sholat berjamaah, tidak akan ada sholat berjamaah kalau hanya ada makmum saja, imamnya tidak ada. Sebaliknya, imamnya ada, makmumnya tidak ada, tidak akan disebut sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita itu ada pembatas. Aku lu seorang pemimpin, kamu bawahan, harus melebur jadi satu. Aku lu bawahan, kalau nggak ada bawahan kamu nggak akan bisa apa-apa, nggak bisa jalan, harus melebur, harus bekerja sama. Kalau ada pembatas antara si pemimpin dengan bawahan, si kanan dengan si kiri, si kaya dengan si miskin, si pintar dan si bodoh, itulah Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya. Mufsiduna fil ardi, akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Makanya kalau kita melihat sesuatu, jangan dari satu sudut pandang saja, kedua-duanya. Karena takdir baik dan takdir buruk itu haknya Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang soleh, soleha, menjadi orang yang baik. Makanya syukuri. Kita ditakdirkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi, syukuri. Kanjeng Nabi kasih sayang kepada umatnya, masa kita umatnya melakukan sesuatu dengan kebencian, dengan kemarahan, menghukumi orang, buruk, masuk neraka. Kanjeng Nabi gak pernah. Bahkan Kanjeng Nabi itu bersumpah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh yang namanya umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya para sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala dawu Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, maka barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mengikuti ajaran-ajaranku, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau untuk dimasukkan surga. Kanjeng Nabi tidak pernah ada kata-kata siapa yang tidak mau pasti masuk neraka, tidak pernah ada. Surga, surga yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Karena yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi tidak ada satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Makanya Kanjeng Nabi mengistilahkan faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau masuk ke surga. Menyebut neraka aja untuk umatnya Kanjeng Nabi tidak sanggup, saking cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Cinta Kanjeng Nabi pada umatnya, masa kita tidak cinta kepada Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengajarkan kasih sayang. Kenapa kita dalam kehidupan ini satu dengan lain dan lainnya selalu bertengkar, bermusuhan? Hati-hati, Ya'juj dan Ma'juj yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri.
yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar, rusak. Kalau orang baik ditemani, orang jahat dimusuhi, rusak. Itu semua yang baik, yang buruk, semua itu hambanya Allah. Makanya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini, pandanglah semua itu dari sudut pandang Allah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Walaupun hambanya tidak sholat, tidak zakat, tidak pernah sholat berjamaah, namun kalau dia berusaha sungguh-sungguh, tetap kalau urusan dunia oleh Allah diizinkan untuk dia bisa menjadi kaya. Siapapun, muslimkah, non muslimkah, punya hak semua. Yang penting dia mempunyai kemauan, pasti Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Siapapun itu, muslim, non muslim, semuanya sama. Itulah Allah. Yang sholat, yang gak sholat sama, tetap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seandainya Allah menyegerakan azab, ada seseorang yang sukses dalam keduniaannya, kemudian dia tidak sholat, apakah Allah akan membangkrutkannya? Tidak, tidak ada urusan. Semenjak dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Tidak ada urusan. Namun tentang kebahagiaan, itu urusannya dengan Allah. Belum ada suatu survei pembuktian bahwasanya orang yang kaya raya itu bahagia. Penyebab kebahagiaannya adalah harta bendanya yang melimpah. Itu belum ada satupun penelitian yang membenarkan itu. Jadi jangan salah tompo. Kalau orang kaya pasti bahagia, tidak. Kalau orang miskin kemudian dia menderita, tidak. Kebahagiaan itu milik Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan, ya mendekatlah kepada Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, lebih kenallah dengan Allah. Allah itu selalu bersama kita, dimanapun kita, sedang apapun kita, dalam kondisi apapun kita, Allah selalu bersama kita. Makanya la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada kata sedih, kata duka, kata menderita kalau Allah kita sadar selalu bersama kita. Ya'jud dan Ma'jud, inilah biang kerusakan. Makanya kita tidak boleh membedakan. Orang baik kita temenin, orang jahat kita musuhin, tidak. Orang kaya kita temenin, orang miskin kita jauhin, tidak. Orang alim kita temenin, orang bodoh kita jauhin, tidak. Orang berpangkat kita deketin, rakyat jelata kita jauhin, tidak. Itu bukan sudut pandang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya'jud dan Ma'jud
adalah satu sudut pandang secara lahiriah saja. Inilah yang membuat kerusakan, yang membuat rusak fil ardi, khususnya bumi diri kita sendiri. Makanya jangan sampai tatkala kita selisih paham dengan seseorang, dengan suatu kelompok, kemudian kita di dalam hati kita terbakar, merusak yang ada di dalam hati kita, merusak amal-amalan kita, karena di dalam hati kita terdapat kemarahan, kebencian, dengki, dendam, hasad itu namanya, hasud itu namanya. Tidak lama amal-amalannya akan hangus, terbakar oleh api kemarahannya. Makanya hati-hati dengan Ya'juj dan Ma'juj yang ada di dalam diri kita. Orang yang baik juga hambanya Allah, orang yang buruk pun itu juga hambanya Allah, dan Allah pun mengasihi mereka berdua. Masa kita memusuhi? Makanya hati-hati, harus kita batasi. Wahai Zulkarnain zaman now, batasi diri kalian, buatlah dinding penyekat diri kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj dalam kehidupan, agar kehidupan kita, bumi kita tidak dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj yang ada dalam diri kita. Disekat, beri dinding yang kokoh. Kemudian apa yang disampaikan oleh Zulkarnain ini? Atuni zuburul hadid, datangkan kepadaku zuburul hadid, zubarul hadid, potongan-potongan al-hadid, besi-besi. Jadi suruh datangkan besi-besi. Kalau sekarang seperti Kanal H ya, yang besar-besar, lempengan-lempengan besi, datangkan kepadaku. Hatta idza sawa, maka ketika sawa sama, bainas sadafaini, di antara kedua bukit itu, kedua gunung itu, gunungnya itu ini, gunungnya itu ini gunung, dada kanan, dada kiri ini gunung. Hati-hati, Ya'juj dan Ma'jujnya ada di sini. Makanya setelah diukur sama antara kedua bukit, antara dua gunung itu, qalam fuhu, maka berkata Zulkarnain, unfuhu, maka tiupkanlah api, las, suruh semburkan las itu. Kayak kalau dulu kan seperti nyembur lasnya itu, kayak ada anginnya kan. Unfuhu, dilas. Hatta idza ja'alahu naron, sehingga ketika ja'alahu menjadi besi-besi itu naron, membara setelah disembur oleh las karbit. Qala, berkata Zulkarnain, atuni, datangkan kepadaku, ufri alaihi kitro, untuk aku tuangkan alaihi, atas besi yang membara tadi, kitro, yaitu cairan timah. Jadi dilapisi, dicor dengan timah yang panas, dituangkan di atasnya besi itu, dijadikan sebagai penjara, kotak, dibatasi, disekat, yang akhirnya famasta'u, maka tidak akan sanggup Ya'juj dan Ma'juj ayyadharuhu, untuk menaikinya. Jadi kalau sudah terkurung di dalamnya, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi naik ke atas, licin. Wa mastata'u lahu nakbah, dan juga Ya'juj dan Ma'juj tidak akan sanggup mereka lahu terhadap
sekatan tadi itu nakba untuk melubanginya, udah keras sudah. Jadi caranya seperti itu. Butuh potongan-potongan besi untuk merangkai sekatan-sekatan itu. Ingat, potongan besi itu hanya bisa diluluhlantahkan oleh api yang membara. Semangat kalian itu yang membara itu jangan sampai disalahgunakan. Kendalikan amarahmu untuk dijadikan motivasi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kobaran api semangatmu engkau merusak dengan cara membakar rumahnya orang, terutama membakar amalan-amalan yang ada yang sudah kita lakukan. Hati-hati dengan api. Api bisa bermanfaat, bisa. Tatkala kita mau buat kopi harus pakai api, tapi jangan sampai api itu kita nyalakan untuk membakar rumahnya orang, membakar kantor polisi. Tatkala demo, nggak boleh. Api yang ada di dalam dada kita gunakan untuk mensupport kita, memotivasi diri kita untuk melakukan hal kebaikan, untuk memotivasi kita untuk bangun tengah malam, untuk sholat tahajud, qiraatil Quran, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, lakukan. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Kobarkan api semangat kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jangan sampai kobaran api semangat kita gunakan untuk membakar dan merusak kehidupan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.